di mana pembelajaran berdiferensiasi ini adalah model pembelajaran yang harus Bapak Ibu terapkan di dalam kelas untuk menghargai setiap keistimewaan siswa kita. Jadi ya, di sini pendidikan di sini adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ini menurut Ki Hajar Dewantara bahwa kita ditekankan ya dalam memberikan pembelajaran itu memperhatikan seluruh siswa kita dengan cara yang bagaimana. Apakah muridnya kelas 1 18 kita harus mengajar dengan metode 18? Tidak ya, pembelajaran diferensiasi itu tidak seperti itu. Ya, kita di sini ada burung, ada monyet, ada pinguin, ada gajah, ada ikan, kemudian ada apa itu ya, anjing, kemudian ada singa laut ya. Apakah kita akan menggunakan asesmen yang sama, yaitu kita minta untuk berenang semua? Kira-kira mungkin tidak Bapak Ibu? Tidak. Apakah kita akan minta asesmennya semuanya itu untuk memanjat? Tidak. Nah, ini persamaan di dalam kelas kita Bapak Ibu. Benar. Besok yang berapa itu sama Pak atau sekarang sudah. Jadi masih ingat apa yang telah dilakukan selama ini yang merugikan orang lain. Bagaimana dia membuat temannya sampai menangis berdarah-darah, kemudian membuli temannya dengan kata-kata, kemudian menyembunyikan sepatu dan lain sebagainya, terlambat dalam setiap hari. Namun ternyata ketika ada salah satu guru yang memberi kepercayaan, memberi penguatan, dan itu benar-benar diperhatikan olehnya, menyentuh ke relung hati, itu menjadi cambuk dia untuk berprestasi di bidang olahraga. Jadi tinggal kita ya Bapak Ibu, anak didik kita itu tidak melihat materi yang kita ajarkan, tapi melihat bagaimana kita memperlakukan mereka, bagaimana biar mereka itu bisa sukses dalam bidangnya sesuai minat mereka. Nah, di sini terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ya, pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar semua murid. Yang harus diperhatikan yang pertama adalah keberagaman murid, kemudian melayani kebutuhan murid, kemudian learning gap, dan dikaitkan juga dengan standar pendidikan nasional. Jadi tetap kita mempunyai acuan atau aturan kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya, kemudian bagaimana mereka menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras, manajemen kelas yang efektif, dan penilaian berkelanjutan. Ya, terima kasih waktunya Bu Maisaro. Ini terkait dengan penjelasan saya kemarin tentang pembelajaran berdiferensiasi dan juga asesmen. Apakah Bu Maisaro sudah paham ketika akan mengajar di dalam kelas terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi dan juga asesmen? Sudah Bu, ini nanti kan saya akan melaksanakan pembelajaran. Untuk materi saya nanti Kalimantannya materi bahasa Indonesia. Itu nanti kemarin saya sudah melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui tingkat kemampuan dari siswa-siswa saya. Kemudian nanti rencananya saya akan menerapkan diferensiasi itu nanti dalam pembelajaran saya, mulai dari diferensiasi proses, konten, kemudian juga produknya. Berarti nanti asesmen awal itu digunakan dalam pembelajaran, digunakan untuk apa nih?
Oh, kalau untuk asesmen yang sudah saya lakukan nanti untuk pengelompokan siswa Bu, itu nanti sebagai diferensiasi proses saya. Jadi saya mengelompokkan siswa saya berdasarkan asesmen yang sudah saya lakukan itu. Tetapi saya tidak menampakkan atau memunculkan misal siswa A dengan siswa A, tidak, tetapi tetap saya campur secara heterogen. Tetapi untuk kebutuhannya dalam diferensiasi kontennya sudah saya buatkan sendiri Bu, seperti itu. Oh iya, berarti tetap asesmen awal digunakan dalam pembelajaran, apalagi terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu ya Bu Maisarah. Ya, terima kasih. Berarti untuk materi saya kemarin secara umum Bapak Ibu guru semua sudah jelas. Sudah Bu, sudah sangat jelas sekali. Ya, terima kasih. Berarti nanti kita lihat dalam proses pembelajaran apakah diferensiasi dari yang sudah dirancang oleh Bu Maisarah terlihat dalam pembelajaran besok seperti itu nih Bu Maisarah. Ya, siap. Ya, sebelum memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Fauzan maju ke depan memimpin teman-temannya untuk berdoa. Semuanya tangan dilipat, duduknya tegak. Selamat berbulan. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini samping tempat dudukmu mungkin ataupun temanmu di kelas ini ada tidak yang hari ini tidak masuk? Kenapa? Ada yang lain lagi? Berarti hanya Tomia saja. Selamat pagi teman, apa kabar? Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana perasaan kalian hari ini? Ada yang merasa sedih hari ini? Semuanya senang? Sudah siap belajar semuanya? Guru hari ini mau bertanya kepada kalian. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Kemarin sudah belajar tentang penggunaan huruf kapital dan tanda Bu guru juga sudah berpesan kepada anak-anak di rumah untuk belajar apa setelah penggunaan huruf kapital dan tanda titik. Belajar apa? Kalimat tanya. Sudah belajar apa belum? Kenapa toh Bu kita harus belajar kalimat tanya? Supaya apa? Kalian
Gopar juga visual. Untuk mempermudah anak-anak dalam pemahaman materi kita hari ini, utamanya kalimatannya, bisa dilihat video yang sudah Bu Guru tampilkan di layar dan juga bisa membuka modul ajarnya halaman berapa Mas? Halaman 17 bisa dibuka, jadi bisa belajar dari Jepang yang ada videonya yang sudah Ibu sajikan maupun yang ada pada modul. Silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi bahasa Indonesia siswa SD. Mari kita coba. Nah, dari tayangan video tadi, anak-anak sudah paham apa belum? Sudah. Kalau begitu sekarang Bu Guru mau bertanya. Dilihat ke depan. Nah, coba semuanya lihat ke depan. Bu Guru mau bertanya, nomor 1, dari penjelasan video yang sudah kalian lihat tadi dan membaca materi yang ada pada modul sekarang, dijawab pertanyaan dari Bu Guru. Apa digunakan untuk apa tadi? Menanyakan apa? Apa? Menanyakan sesuatu. Kemudian, mengapa digunakan untuk menanyakan apa? Alasan. Kalau siapa? Orang. Bagaimana? Cara berapa? Di mana? Tempat. Berarti kelas 2 sudah paham semua ya. Nah, akhirnya dari ini sudah paham dengan materi pembelajaran kita hari ini. Sekarang waktunya Bu Guru membagi kalian dalam sebuah kelompok. Silakan yang mempunyai gaya belajar visual berkelompok dengan visual, kinestetik dengan kinestetik. Namanya sesuai yang sudah Bu Guru sebutkan di awal pembelajaran tadi. Ayo silakan berpindah. Ya, silakan kembali. Untuk tugas kelompok kalian, Bu Guru sudah menyiapkan lembar kerja. Silakan nanti untuk yang kelompok visual nanti bisa membuat komik kalimat tanya atau membuat cerita tentang kalimat tanya. Di sini sudah ada langkah pengerjaannya, bisa dibaca dulu. Yang pertama tentunya apa? Menulis nama kelompok. Kemudian silakan menggambar tentang percakapan ataupun cerita yang berkaitan dengan kalimat tanya. Kemudian untuk kelompok kinestetik, di sini juga sudah ada langkah pengerjaannya. Silakan bermain peran dengan temanmu. Berkaitan tentang apa Bu? Yang pastinya tentang kalimat tanya. Jadinya nanti saling bertanya dengan teman, ditulis, dituangkan pada lembar kerja yang akan dibagikan Bu Guru. Sampai sini paham apa belum? Paham. Oke, dibagikan. Ayo,
sudah selesai? Sudah. Mas Fauzan? Sudah. Yuk sekarang coba dipresentasikan atau diperlihatkan hasil kerja kelompokmu di depan kelas supaya teman-temanmu juga melihat hasil kerjamu. Silakan kelompoknya Mbak Arabella yang mewakili siapa? Yuk silakan. Siapa yang mewakili? Kelompoknya Mbak Arsi didengarkan ya, jangan kami sendiri. Yuk, ayo Mbak maju ke sini. Yuk. Nah, teman-teman di depan ini contoh kelompok kinestetik. Hari ini Mbak Arabella dan Mbak Naila akan bermain peran. Jadi teman-teman ataupun kelompok lain silakan mendengarkan permainan kelompok yang sudah dibuat oleh kelompoknya Mbak Arabella. Yuk Mbak, bisa mulai. Bagaimana kabarnya? Gimana rumahmu? Berapa saudaramu? Berapa Mbak? 4. Oke, terus lanjut Mbak Arabella. Apa makanan kesukaanmu? Kenapa kamu suka nasi kuning? Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Arabella. Tadi kelompoknya Mbak Arabella tadi menanyakan siapa namamu, terus di mana rumahmu, terus kemudian ada makanan kesukaanmu. Mbak Naila tadi menjawab, Mbak Arabella pas bertanya, mengapa kamu suka nasi goreng? Karena rasanya enak. Terima kasih kelompoknya Mbak Arabella, tepuk tangan. Oke, untuk kelompok selanjutnya, kelompok dengan gaya belajar visual. Kelompoknya Mas Fauzan, silakan maju ke depan memperlihatkan hasil belajar bersama kelompoknya hari ini. Bisa diceritakan atau diperlihatkan kepada teman-temannya. Ayo Mas Fauzan agak ke sini. Nah, bisa diceritakan deh. Nah, kenapa kamu dilihat? Kenapa dilihat begitu? Apa kartun kesukaanmu? Oh, Agent Ali. Terima kasih Mas Fauzan, gambarnya bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Fauzan. Mas Fauzan tadi sudah menggambar dengan bagus. Hello. Hari ini tadi kita sudah belajar apa saja? Belajar apa? Kalimat. Ada berapa kalimatnya? Apa saja coba disebutkan? Kapan, berapa, di mana, bagaimana. Apa digunakan untuk apa? Menanyakan. Siapa digunakan untuk? Kapan digunakan untuk? Menanyakan. Berapa digunakan untuk? Jumlah. Di mana digunakan untuk menanyakan apa? Bagaimana digunakan untuk menanyakan apa? Apa cara? Oke, tadi sudah bekerja kelompok, sudah belajar membuat apa tadi, gambar cerita, kemudian sudah bermain peran. Sebelum mengakhiri, silakan mengerjakan soal evaluasi pada lembar kerja yang sudah guru siapkan. Ini dikerjakan individu loh ya, dikerjakan sendiri-sendiri. Guru bagikan satu-satu. Seperti biasa, jangan lupa menulis nama dan nomor
Nah, ayo tolongin dulu ya sekarang deh. Nah, ini jawabannya apa? Ini jawabannya apa? Jawabannya apa? Deh. Iya, lagi apa? Evaluasinya sudah dikumpulkan. Untuk hasilnya guru bagikan besok ya. Sebelum guru akhiri, guru mau bertanya, bagaimana perasaan kalian setelah belajar tentang kalimat tanya hari ini? Perasaannya bagaimana? Ada tidak yang menurut kalian sulit dalam pembelajaran hari ini? Ya, bisa semuanya berarti? Bisa. Kalau guru suruh mengerjakan soal tentang kalimat tanya berarti sudah bisa semuanya ya. Nah, besok kita akan belajar tentang penggunaan tanda seru. Nanti di rumah dibuka bukunya, modulnya halaman 20 dipelajari tentang penggunaan tanda seru. Terima kasih untuk kerjasamanya hari ini. Guru akhiri bersama-sama membaca hamdalah. Dari guru banyak salah kata, perbuatan. Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pembelajaran yang telah saya lakukan kemarin dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, menurut saya sudah cukup berhasil karena di sini saya bisa memfasilitasi kebutuhan dan keberagaman gaya belajar siswa-siswa saya. Mungkin ke depan saya akan menambahkan video pembelajaran maupun sumber belajar yang lebih bervariatif dan lebih menarik lagi untuk siswa-siswa saya. Terima kasih.